itu di bawah jauh banget di bawah aku ya gitu. Tapi semoga hari ini kita bisa sama-sama eh, aku sebutnya bukan belajar sih. Kita akan sama-sama berjalan ke dalam diri kita. Cie, bahasanya puitis banget nggak tuh? Berjalan ke dalam diri kita. Kenapa gitu ya? Kenapa kita harus berjalan ke dalam diri kita? Karena kehidupan kita. Kalian usianya berapa sih rata-rata? Tolong dong ketik di chat ya sambil aku mulai opening. Karena di dalam perjalanan hidup kita ini, sepanjang hidup itu, seringkali kita itu sibuk, wow ada yang 15 tahun ya, 25 tahun, oke. Seringkali kita itu disibukkan dengan urusan-urusan di luar diri kita. Sepakat nggak? Gitu ya, kita tuh disibukin sama urusan-urusan di luar diri kita. Sampai kadang kita itu lupa buat nengok diri kita sendiri. Makanya kenapa kalau misalkan ada webinar, ada sesi-sesi yang sifatnya adalah untuk melihat diri kita sendiri, itu tuh jadi sebuah tema yang biasanya favorit gitu. Benar nggak? Gitu. Karena masing-masing dari kita itu sebetulnya selalu ingin tahu tentang diri kita sendiri. Cuman yang disediakan kehidupan terhadap kita adalah knowledge, informasi, data tentang orang lain gitu. Terbukti followernya Lambe Turah tuh tinggi banget gitu ya. Info gosip itu kan info tentang kehidupan orang lain gitu. Sebenarnya sih ngelihat sekali dua kali menyenangkan gitu ya. Waduh, apalagi yang hobi nonton film Korea tuh. Sekarang ada isu yang lagi wow gitu ya, tentang seorang aktor itu gitu ya. Nah, tapi hari ini kita sedang akan membicarakan tentang diri kita sendiri. Nah, teman-teman siap belum? Kita akan mulai nih. Siapin minuman yang paling kalian suka di dekat kalian, karena sesi ini bukan sesi yang akan bikin kita berpikir berat. Sesi ini harusnya akan menjadi sebuah sesi yang memorable buat teman-teman yang baru banget belajar tentang self awareness. Kita tahu tentang diri kita sendiri, oke? Okay? Jadi siapin cemilannya dan lain sebagainya kan boleh ya Kak Anis ya sambil nyemil segala macam ya. Boleh banget dong Mbak. Mau sambil ngopi, sambil sarapan, Nah, boleh ini juga. kakak-kakak yang ada di sini nih ya, Kak Gusti, Kak Adi sudah nyiapin kopi gula Ada aren. Kalian jangan kopi mau di kalah depan ya. mata, jangan lupa. Biar gak ngantuk gitu ya Mbak ya. Iya, aku juga ya. Kalau ibu-ibu mah nggak bisa ya kopi gula aren. Aku nyiapin teh tawar aja gitu ya. Oh iya. Sadar diri. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih ya yang udah join. Aku akan langsung share screen. Eh, karena sebetulnya sesinya itu harusnya panjang ya. Jadi aku belajar grafologi itu sampai di level master itu 1 tahun. Dan kita hari ini hanya akan mengupas 10 tanda dari 400 tanda yang dipelajari oleh grafolog di level master. Oke? Jadi supaya nggak ketinggalan, tolong diperhatikan dulu gitu ya. Ini bakalan seru. Kalian semua udah bawa contoh tulisan tangan ya? Udah? Oke, boleh di chat ya nanti kita komunikasinya ya. Bukan nggak boleh open mic, tapi karena supaya kita akan ngebut nih, semuanya pegangan ya, kita akan mulai nih. Oke, yang pertama adalah aku akan memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalin, aku adalah seorang grafolog. Ya, grafolog itu apa? Grafolog itu adalah analis pembaca tulisan tangan. Ih, Mbak Elita kepo banget sih, pengen tahu orang dari tulisan tangan jelas. Kenapa? Karena sebagai seorang grafolog yang sekaligus juga calon psikolog, wah ini sorry ya berantakan ya, nanti karena satu dan lain hal, aku akan sambil jelasin ya. Oke, jadi gini, tugas utama seorang psikolog itu adalah mengcapture atau memotret personality atau kepribadian klien. Gitu. Intinya itu. Nah, kalau misalnya kalian datang ke psikolog, psikolog itu akan menggunakan berbagai macam alat tes buat tahu bagaimana sih cara kalian berpikir, bagaimana sih cara kalian menghayati sebuah emosi, gimana cara kalian berhadapan dengan situasi yang pelik gitu ya, gimana cara situasi kalian ketika kalian itu ngerasa drop. Kurang lebih kayak gitu. Alat tesnya itu ada serangkaian ya teman-teman ya. Nah, kemudian karena tadi udah dijelasin dan dikenalin sama Mbak Anis ya di depan ya, sama Kak Anis di depan, kalau aku itu memang seorang pekerja juga. Jadi ketika di dunia kerja dan aku tuh pengen tahu gimana karakter atau dinamika orang yang ada di hadapanku, nggak mungkin aku bawa alat tes psikologi, terus aku tesin yuk
kita lihat yuk karakter bapak ibu seperti apa gitu misalnya. Atau ketika aku ketemu sama teman-teman yang fresh graduate dan masuk ke timku, terus aku pengen tahu dia itu secara umum, in general, dia itu pribadi seperti apa, nggak mungkin aku tes. Karena biasanya kalau dia tahu di tes, apa yang akan ditampilkan adalah sisi-sisi yang baiknya. Dan settingnya memang bukan dalam setting pengetesan. Nah, oleh karena itulah salah satu alasan kenapa aku belajar grafologi, karena aku bisa melihat atau memprediksi atau mengetahui, berasumsi atau memiliki hipotesa tentang karakter umum atau karakter dasar seseorang dari tulisan tangannya gitu. Jadi tanpa disadari, Bu, ini kerjaannya misalnya gitu ya, meskipun sekarang semuanya udah paperless, tapi dari tanda tangan bisa kelihatan, dari tarikan garis di tulisan tangan bisa kelihatan. Itu ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian aku juga seorang pekerja dan saat ini sedang belajar. Dan yang terakhir tentu saja tugas yang paling penting adalah aku adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Gadis yang sangat cantik ya. Ya jelas lah, ibu-ibu pasti bilangnya gini ya, harap maklum. Yang mau ngedress aku, yang mau kontak aku bisa via DM di Instagram, IG ku itu tadi sudah aku cantumkan, atau lewat email ya. Nanti kalau yang berminat buat konsultasi dan lain sebagainya di Instagram juga sudah ada linknya. Oke, kita langsung. Aku akan mengajak teman-teman buat berinteraksi, tolong ditulis di kolom chat secara singkat aja. Apa yang membuat kalian sangat ingin mengenali diri kalian? Meskipun kemarin sudah ditanya ya di form, silahkan dituliskan. Apa yang bikin kalian itu pengen banget ngenalin diri kalian? Kita kasih waktu 1 menit ya, Kak Anis ya. Oke, mau S2 jadi pengen tahu jurusan yang tepat. Thank you ya, Putri. Kemudian supaya lebih mudah dalam mengambil keputusan. Oke, ada lagi nggak? Berapa nih? Bisa mengembangkan potensi diri biar terus berkembang. Oke, yes. Untuk kedepannya agar tidak salah. Oke, mostly ya, sebagian besar ingin tahu tentang dirinya sendiri supaya satu, tidak salah arah, membawa diri sendiri. Ya enggak? Yang kedua, supaya tidak menyesal karena salah mengambil pilihan atau keputusan. Betul ya? Gitu. Oke, nah terima kasih buat yang udah kasih jawabannya ya. Sorry, sorry. Nah, aku akan next dulu. Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, nah selanjutnya aku pengen tanya, ada nggak sih yang sudah pernah baca buku tentang grafologi? Karena grafologi ini adalah cara menganalisa tulisan tangan yang sangat umum gitu ya. Atau ada yang pernah join kelasnya? Boleh dong ditulis di chat. Supaya nanti aku tahu kira-kira gimana sih cara menyampaikan yang paling enak buat semuanya. Karena di sini ada yang belum pernah belajar juga. Belum sama sekali, oke, good. Good karena apa? Ih keren ya, masih punya intention buat belajar lagi. Sip, oke, makasih ya. Berarti sebagian besar belum. Oke, teman-teman semuanya, aku mau ngasih tahu kalau grafologi itu adalah ilmu yang sangat luas. Kenapa? Karena kita menggunakan ilmu ini untuk mengcapture, memotret kepribadian seseorang. Dan kepribadian itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Artinya ada bagian-bagian yang memang dia itu sifatnya menetap, ada juga yang dia berkembang. Nah, oleh karena itu nanti ketika kita sama-sama akan ngecek di tulisan tangan masing-masing ya, sampel tulisan tangan masing-masing, yang akan teman-teman lihat itu hanya bagian kecil banget. Belum bisa untuk digunakan menyusun judgement bahwa si A, si B, si C itu kepribadiannya seperti ini. Kita hanya bisa melihat bagian kecil dari kepribadiannya. Dan insya Allah informasi ini pun sudah akan sangat berguna buat teman-teman nanti. Oke? Supaya nanti perjalanan kita itu jelas arahnya mau kemana, seperti tadi ya, kita ingin berjalannya itu jelas, maka kita hanya akan membahas 4 poin di hari ini. Yaitu apa itu grafologi, bidang penerapannya apa aja, aspek kepribadian di dalam grafologi itu apa aja sih, gitu ya. Seperti tadi aku udah bilang kalau aspek kepribadian itu luas banget, makanya harus kita batasin. Kemudian tanda-tanda grafologi apa yang akan nanti kita ungkap. Kita akan lanjut. Ya, kita akan mulai dengan mengenal istilah yang akan kita dalami di hari ini. Aku akan mengulang beberapa kali grafologi itu apa, gitu ya.
Grafologi itu adalah ilmu yang merupakan bagian dari psikologi. Ada yang tahu nggak psikologi itu apa? Boleh dong di chat. Menurut kalian psikologi itu ilmu yang mempelajari apa? Ada yang tahu? Mental, oke, thank you, Restu. Betul. Ilmu yang mempelajari jiwa seseorang, betul. Kesehatan mental, perilaku. Keren. Sebentar, Jessica ini dari psikologi ya, ilmu atau bukan? Oke, perilaku manusia. Good. Betul sekali. Jadi, psikologi itu kita supaya punya frame yang sama ya atau sudut pandang yang sama. Psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku itu nggak hanya perilaku atau tingkah laku yang terlihat atau overt behavior ya teman-teman ya, tetapi juga ada loh sebuah perilaku, pola tertentu yang ada di dalam diri kita. Pola berpikir, pola karakter, motivasi, dorongan, terus kemudian kestabilan emosi, terus kondisi mental itu juga merupakan perilaku ya yang tidak terlihat. Nah, kemudian grafologi adalah bagian di dalamnya. Aku akan lanjutkan dengan ini. Gimana caranya supaya kita itu tahu karakter kepribadian kita? Coba dong buat teman-teman yang join di sini ya. Menurut kalian karakteristik kepribadian kalian itu apa? Biasanya kan kita kenal introvert, extrovert, terus apalagi melankolis yang gitu-gitu. Nah, kalian pernah baca atau pernah mendiagnosa diri kalian sendiri itu masuk dalam kategori apa nggak gitu? Introvert, ambivert. Oke, ada Zizoid. Oke, aku introvert, ambivert. Oke, berarti bagus dong knowledge-nya ya. Udah ada upaya untuk mengenali diri sendiri. Oke, gimana caranya kita mengenal kepribadian? Nah, dari perilaku tadi. Ini ada perilaku yang nampak. Coba nih, kalau teman-teman ngelihat ada orang yang ngomongnya kenceng, menurut kalian kira-kira ini tipe orang yang seperti apa? Kita kan sudah punya hipotesa ya teman-teman ya. Misalnya, oh kayaknya nih orangnya itu asertif atau bukan asertif. Ih kayaknya dia tuh apa-apa tuh bakalan diomongin, spontan. Nah gitu. Tapi kalau kita ngelihat ada teman yang bicaranya tuh bisik-bisik, kayaknya tuh kuping tuh harus deketin. "Ah, kamu ngomong apa?" gitu kan. Kira-kira tipe orang yang mana? Misalnya, hipotesanya apa? Pemalu mungkin, ragu-ragu mungkin, kurang percaya diri mungkin, ya kan? Jadi sebetulnya kita masing-masing itu punya tebakan-tebakan atau punya hipotesa-hipotesa tentang diri kita sendiri. Sepakat nggak? Dari cara kita bertingkah laku, dari cara kita menjalin relasi dengan orang lain. Yang gambar di bawahnya ada orang lagi jalan, yang satu jalan sendirian di dalam kesunyian, cie. Bagus ya kalimatnya ya, bisa dibikin quote itu. Yang satu lagi jalan di tengah keramaian tapi ingin sunyi. Jadi dia pakai headset. Kira-kira karakternya seperti apa? Nah, kita punya kan hipotesa-hipotesa tertentu. Kayaknya kalau yang satu tuh tipe orang yang imajinasinya hidup. Yang ini ya, yang jalan sendirian ya, di jalan yang sunyi. Dia seorang penulis, misalnya seperti itu, sedang mencari inspirasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kita tahu karakteristik seseorang, itu biasanya bisa kita lihat juga dari perilaku yang nampak. Tapi bisa juga kita lihat, dan ini merupakan sebuah resource yang sangat besar, dari perilaku yang tidak nampak. Cara dia berpikir, emosinya seperti apa, kestabilan emosinya seperti apa, reaksi emosinya seperti apa, motivasi dan target pencapaiannya seperti apa, cara dia berkomunikasi seperti apa gitu ya. Cara dia berelasi sosial, dan yang terakhir, gimana sih cara dia mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Ini tadi sangat relate yang terakhir ya, aku taruh taruh yang di terakhir ini, dengan jawaban-jawaban teman-teman kenapa kepengen mengenal diri sendiri supaya nggak salah arah. Itu terkait dengan apa? Pilihan. Supaya aku bisa milih jurusan yang tepat, pengambilan keputusan. Supaya aku tepat untuk mengarahkan diriku sendiri gitu ya. Itu merupakan problem solving gitu ya. Ini merupakan inner behavior pattern. Kita masing-masing ya teman-teman udah punya pola-pola tertentu yang khas, yang unik di dalam diri kita. Semoga sampai sini jelas karena aku mau main game sebentar sama teman-teman ya. Karena untuk mengetahui karakteristik kepribadian ini salah satunya adalah bisa dilihat dari pilihan-pilihan kita, mari kita bermain game. Ini namanya adalah psikogeometrik. Ya. Sekarang dalam waktu yang singkat ini siapkan kertas. Ada kertas kan ya semuanya? Punya kertas kan ya? Coba teman-teman pilih
di antara 5 simbol ini, urutin dari yang paling teman-teman banget gitu ya, sampai ke yang bukan aku banget. Tolong diurutin. Misalnya, aku pilih ya, nomor satuku itu segitiga, nomor duaku lingkaran, nomor tigaku adalah persegi panjang, dan seterusnya. Nah, tolong teman-teman urutin. Aku kasih waktu 15 detik. Kejam sekali ya ini ya. Kita akan buru-buru. Sudah, kalau sudah tolong ada yang chat supaya aku notice dan kita akan langsung next. Udah? Sudah. Oke, thank you. Udah ya, diurutin ya. Aku ulang sekali lagi. Tolong teman-teman urutin mana simbol yang teman-teman banget, itu di urutan nomor satu. Kemudian yang agak teman-teman, cukup teman-teman merepresentasikan diri teman-teman, dan yang enggak banget, yang paling bawah. Udah semuanya ya? Oke, ini merupakan riset yang dilakukan oleh seorang psikolog di Prancis sana pada tahun itu, aku cantumin namanya ya. Dan ternyata ini merepresentasikan sesuatu. Kita lihat ya, yang merupakan diri kita itu direpresentasikan oleh 3 pilihan teratas, teman-teman. Jadi kita akan fokus di 3 pilihan teratas, teman-teman. Lebih sempit lagi, kita akan fokus di pilihan pertamanya, teman-teman. Kita lihat. Siapa yang pilih bujur sangkar? Nggak usah ketik ya. Aku tuh pada umumnya tampil sehari-hari sebagai individu yang sangat terorganisir, teratur, suka akan jadwal. Orangnya sangat logis, konsisten, stabil, dan tenang. Sehingga dia akan terganggu dong kalau misalnya ada sesuatu yang berubah dari urutan to-do list-nya, misalnya kayak gitu. Terus dia itu kurang berani, tapi ya setiap setiap sisi kelebihan akan diikuti oleh sisi kelemahan. Karena kita tadi udah sepakat untuk mengenal diri sendiri, jadi jangan kalian menggunakan sudut pandang bahwa kelemahan itu kekurangan. Bukan. Kelemahan itu adalah area yang perlu kita ketahui supaya kita bisa tahu di sisi-sisi mana nanti kita perlu spotting buat mengupgrade diri. Oke? Nah, jadi kalau yang milih bujur sangkar tadi adalah tipikal individu yang suka komitmen, disiplin, logik, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca ya. Tentu saja tipikal individu seperti ini nggak suka sesuatu yang berubah-ubah sehingga kelihatan kurang luas. Nggak suka nunda-nunda. Jelas ini kalau misalnya disuruh bikin tugas, oke, kalian kumpulin tugasnya nanti 7 hari ke depan ya. Mungkin 1 hari dia udah beres gitu. Nggak bisa, aku nggak bisa banget kalau nggak beres sekarang misalnya gitu ya. Oke, next. Yang milih lingkaran, ada nggak yang nomor satunya lingkaran? Sama seperti bentuknya gitu ya, simbol ini, bentuk ini, atau bentuk geometris ini merepresentasikan individu-individu yang harmonis, senangnya tuh kumpul-kumpul sama teman-teman ya. Para sosialita biasanya ada di kelompok ini nih gitu ya. Kemudian suka bersahabat, empatik, persuasif, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dia datang, suasana langsung menjadi cair. Cuman karena dia itu adalah didominasi dengan suasana emosi atau mood, maka ya terus sisi kelemahannya adalah dia itu kalau lagi bete kelihatan banget, melankolis, emosional, dan lain sebagainya. Oke, kita akan next ke persegi panjang. Kalau persegi panjang itu karakteristik yang khas, yang nomor satu nih, yang pilihan nomor satunya persegi panjang, biasanya itu curiosity atau rasa ingin tahunya tinggi. Selalu, kalau orang lain ke arah yang udah biasa ke arah sana, enggak, aku akan berbeda. Kalau enggak beda, itu bukan aku. Misalnya kayak gitu. Gimana ya, apa ya tantangan barunya gitu. Suka belajar gitu ya, dan lebih berani mengambil risiko. Seperti itu. Aku nanti diingetin ya Kak Anis kalau aku panjangan ya. Nah, kemudian segitiga. Siapa nih yang pilih segitiga? Biasanya orang-orang segitiga itu akan tampil sebagai pribadi yang sehari-harinya terlihat pemikir, kemudian sangat apa namanya ya, strict sama komitmen, serius gitu, suka ngambil keputusan. Jadi cocok nih kalau misalnya dia ikut ekskul yang sifatnya lebih ilmiah. Kalau orang segitiga naik gunung, kebayang, mungkin dia akan susah sampai di atas gunung karena dia akan mikir, berjalan ini kenapa ya tumbuh-tumbuhan ini bisa seperti ini. Misalnya seperti itu karena hobinya mikir gitu ya. Nanti ini akan relate dengan apa yang kita pelajari dengan tanda-tanda grafologi seperti itu. Oke, nah biasanya orang-orang yang seperti ini agak kurang sabar kalau ketemu sama
mereka-mereka yang kurang tadi, yang bujur sangkar, kurang berani mengambil keputusan dengan cepat dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yang kurva silahkan dibaca sendiri. Aku akan lanjut ke slide berikutnya. Dari penjelasan singkat ini, aku akan mengatakan sebetulnya adalah bahwa grafologi itu bukan ilmu nujum. Di dalam grafologi untuk kita belajar menganalisa kepribadian, tadi ya sudah disampaikan, kami akan melihat 400 tanda di dalam tulisan tangan. Dari kemiringannya, ketegakannya, baseline-nya gitu ya, kemudian tarikan garisnya dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke yang bagian yang kedua adalah tentang penerapan grafologi. Tadi sudah disampaikan, grafologi itu untuk mengcapture kepribadian, jadi peruntukannya sangat luas sekali. Antara lain ini, pemilihan jurusan. Mbak Elita, kenapa bisa grafologi untuk ngebantu pemilihan jurusan? Karena teman-teman dari goresan tulisan tangan kita bisa melihat energi, minat, arahnya kemana, bidang kesukaan dan lain sebagainya. Talentnya dia arahnya lebih kemana, oke? Sehingga lebih cocok ke bidang-bidang pekerjaan apa. Kemudian tentu saja di dalam industri untuk rekrutmen, untuk fit and proper, kemudian juga di dalam audit atau di bidang hukum itu untuk mengecek keabsahan dokumen dan forensik. Ya. Jadi pernah baca atau pernah dengar nggak ada seorang anak usia 15 tahun yang melakukan tindakan kriminal pembunuhan dan dia meninggalkan surat. Mungkin teman-teman pernah dengar di situ ya. Nah, ternyata tulisan tangan dia itu memang mencerminkan individu tersebut punya kecenderungan ke arah gangguan atau isu mental. Seperti itu ya. Kemudian ke konseling atau pernikahan. Nah, ini mungkin beberapa yang usia tadi 25 tahun, 24 tahun tertarik. Kok bisa sih Mbak buat pernikahan? Ya iya kan kelihatan. Kalau misalnya pasangan kita ternyata adalah pribadi zona bawah. Zona bawah itu yang hobinya itu keluar beraktivitas menggunakan energi fisik dan kita adalah orang pemikir. Ya berarti kita harus cocok atau mencari kecocokan atau keselarasan seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi parenting itu jelas supaya kita bisa mengetahui sebetulnya anak-anak kita atau kalau yang mungkin saat ini profesinya mengajar bisa tahu, oh pantes murid saya itu kesulitan kalau belajar misalnya yang sesuatu yang sifatnya logis karena dia memang arahnya uh, ke tipikal individu yang bisa di-approach dari contoh-contoh nyata di lapangan, bukan dari sesuatu yang sifatnya riset, misalnya kayak gitu, atau berpikir. Kemudian untuk medis juga sekarang lagi banyak riset ke arah ke sana ya, karena goresan tulisan tangan kita itu ternyata katanya ya, menurut riset-riset itu bisa mencerminkan kondisi kesehatan atau gangguan kesehatan tertentu gitu. Oke, aku akan next teman-teman. Ini di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dari agenda kita hari ini itu adalah ini, yaitu adalah grafologi itu mengelompokkan kepribadian ke dalam 10 aspek. Aku akan sebutin ya, ini bahasa Inggris, aku akan sebutin. Yang pertama adalah responsivitas emosi dan memori. Artinya apa itu Mbak? Artinya adalah masing-masing dari kita itu kestabilan emosinya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita bereaksi terhadap emosi yang kita hayati akan sebuah peristiwa, kemudian yang ketiga adalah kita itu sedalam apa sih nyimpen memori emosi. Misalnya kita yang orangnya tipikal mendem banget gitu ya, itu bisa kelihatan pas udah diputus sama pacar pertama 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih keinget-inget misalnya gitu. Atau misalnya biasa nonton drakor, kalau tiap nonton drakor nangis, terbawa situasi dan lain sebagainya. Itu sampai 3 hari susah makan misalnya gitu, karena keinget-inget konflik yang ada di dalam drama itu misalnya. Nah itu berarti memori emosinya cukup dalam. Nah kemudian ada yang kedua itu adalah pola berpikir. Yang ketiga itu adalah self concept dan ego strength. Ini artinya adalah secara singkatnya ya teman-teman adalah percaya diri. Kemudian yang keempat adalah target dan motivasi, kelima produktivitas kita, keenam adalah bagaimana cara kita berelasi dengan orang lain, ketujuh cara kita berkomunikasi atau mengekspresikan diri, kedelapan adalah talenta yang kita miliki. Talenta ini bukan bakat menulis, mewarnai, menggambar, deklamasi, itu bukan ya teman-teman, tetapi adalah potensi di dalam diri kita itu sebetulnya lebih ke arah mana? Apakah ke logik atau ke arah sosial misalnya seperti itu. Nah kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini diwarnain merah, yaitu ada fierce. Setiap dari kita pasti punya fierce. Fierce kita itu di area mana? Itu bisa terdeteksi dari grafologi. Dan defense. Cara kita mempertahankan ego kita seperti apa? Misalnya ketika pendapat kita diserang, Elita, kamu tuh berpendapat seperti itu tuh nggak bener. Ah enggak kok,
aku kan udah dikasih tahu sama si dia gitu. Berarti egonya apa? Cara mempertahankan dirinya adalah melibatkan orang lain misalnya di dalam konflik. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya secara ringkasnya. Hari ini kita hanya akan mengupas sedikit cuman yang nomor satu, 2, 3, dan 4. Karena kalau belajar semuanya kita perlu panjang banget. Oke? Oke, kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Kita akan cek sampel tulisan tangan kita. Tolong teman-teman siapkan dulu sampel tulisan tangan. Yang sudah siap, silahkan chat. Kalau 50% sudah siap, aku baru akan mulai. Siapkan sampel tulisan tangan kalian di depan dan juga pensil. Sebentar, Kak Anis, kita mau lanjut dulu ya? Atau sesi tanya jawab dulu di jeda? Langsung lanjut aja deh, Mbak. Oke, sip. Oke, sudah. Aku tunggu ya, 15 detik lagi. Karena kan kita sudah lewat ya nih Kak Anis ya, waktunya. Yuk kita mulai yuk. Yang pertama, responsivitas emosi. Mbak Elita, responsivitas emosi itu apa sih? Gitu ya. Tadi aku udah jelasin sedikit. Nih, responsivitas emosi itu adalah ada 3 hal teman-teman. Yang teman-teman bisa baca yang di bawah ya. Gimana seseorang bereaksi terhadap lingkungannya. Apakah kita responsif? Apakah kita bisa terkontrol atau mengendalikan diri? Atau kita justru menarik, teman aku, sahabat aku lagi berantem, mendingan aku menghindar aja. Itu berarti withdrawal, narik diri. Tapi kalau gini, teman aku lagi berkonflik, sahabat terdekat aku akan mencoba untuk mendengarkan dia, tapi tetap ada berada di posisiku, nggak ikut masuk ke dalam masalahnya. Itu berarti kita terkontrol. Tapi kalau misalnya teman kita lagi bermasalah, terus kita langsung, iya emang dia tuh kayak gitu, aku tahu loh, dia ngomongin kamu juga tuh kemarin. Berarti kita tipikal yang responsif. Jadi kalau ada stimulus atau peristiwa di luar kita, gampang banget kita terlibat di dalamnya. Itu responsif. Ngelihatnya dari mana? Kemiringan tulisan. Coba sekarang kalian lihat deh langsung. Kemiringan tulisan, sampel tulisan kalian masing-masing. Miringnya ke kiri, cenderung ke kiri, tegak, atau ke kanan. Oke, udah dilihat? Ke kiri, ke kanan, atau tegak? Coba di chat. Tegak, kiri, miring ke kanan. Oke, tegak, oke. Aku mau nebak, yang tegak-tegak ini biasanya tulisannya tulisan lepas, bukan tulisan sambung. Iya nggak? Bener nggak? Oke. Ya, jadi kalau tegak itu dia ada di wilayah atau domain kontrol yang lebih baik ya teman-teman ya, secara emosional. Tapi kalau dia itu ke kanan, dia responsif terhadap lingkungan. Tapi kalau ke kanannya cuma sedikit, ya nggak apa-apa. Itu slightly right namanya. Yang bahaya kalau ke kanan banget gitu ya. Udah miring itu, wah itu kayaknya terbiasa untuk merespon cepat, gercep kalau bahasa sekarangnya. Ada apa di lingkungan, oke aku akan langsung terlibat seperti itu. Sebaliknya, kalau yang ke kiri biasanya, apa yang terjadi di lingkungan, diem. Mungkin kalau kita bayangin kalau misalnya dulu teman-teman SD, SMP punya teman yang kalau misalnya datang ke sekolah langsung milih atau langsung duduk di ujung. Nah, itu biasanya tulisannya akan cenderung ke kiri atau slightly left gitu ya. Oke, udah cukup jelas ya. Aku akan cepet-cepet ya teman-teman, takut waktunya kurang nanti kalau ada yang mau nanya. Next, yang kedua kita bisa melihat kestabilan emosi itu dari baseline. Baseline tulisan itu, kalau teman-teman lihat, kita menulis di sebuah area atau lembar yang tidak ada garisnya, kecenderungan tulisannya kemana? Lurus atau cukup rata, atau lama-lama naik, atau lama-lama turun? Coba dituliskan lagi di chat. Rata, cenderung naik, atau cenderung turun? Oke, thank you Cleo, thank you Putri. Lama-lama naik, lama-lama naik. Nah, yang lama-lama naik ini itu biasanya moodnya itu perlahan-lahan ya. Itu cenderung up dia itu. Nggak gampang nggak gampang tergugah, nggak gampang iya tergugah ya. Arausalnya itu susah gitu. Tapi pelan-pelan dia bisa dibangkitin. Jadi tipikal yang kalau disemangatin tuh kayak apa ya? Perlu dipanasin dulu kayak mesin mobil gitu. Tapi kalau rata, mereka adalah pribadi yang individu cenderung stabil. Mau dia apa-apain tuh ya kayaknya tuh kelihatannya tenang aja lah, damai gitu.
Kalau yang cenderung turun gimana? Biasanya mereka yang di awal itu menggebu-gebu, tapi sampai di tengah tiba-tiba butuh support, tiba-tiba butuh disemangatin, tiba-tiba suka patah misalnya gitu. Oke? Udah bisa dilihat teman-teman? Aku nggak ngerti sih ini sampel tulisan tangan diri sendiri atau orang lain yang teman-teman ambil ya. Kita next ya. Ketekanan tulisan, Mbak Elita. Kenapa tekanan tulisan itu penting? Ini salah satu clue-nya grafologi. Ketika kita ketika kita belajar tentang grafologi, ketika kita menulis, teman-teman sadar nggak? Ketika teman-teman menulis, sebetulnya ada 3 aspek yang langsung tertuang di dalam tulisan teman-teman. Satu, energi. Kalau kita lagi kesel, ya kesel banget, atau gemes, nih rapat kok nggak beres-beres sih, biasanya tulisan kita akan sedikit lebih tebal. Biasanya ya, atau agak kerasa di balik kertas ini tuh kerasa. Karena energinya agak lebih besar. Tapi kalau misalnya kita lagi nulis sesuatu yang indah, aku kemarin journaling habis pulang dari keliling Eropa misalnya, atau habis naik gunung misalnya yang hobi, atau yang menuliskan hobinya gitu ya, journaling. Biasanya tulisannya akan standar, apa namanya, tekanannya. Jadi dari tekanan kita tahu memori emosi. Memori emosi itu apa? Adalah memori itu ingatan atau muatan tentang emosi yang kita rasain. Oke ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan boleh di chat atau nanti langsung raise hand ya, Kak Anis ya. Oke, jadi teman-teman belajar 3 tanda ya untuk emosi. Satu, kemiringan tulisan. Mengidentifikasikan apa teman-teman tadi? Bagaimana respon kita terhadap lingkungan. Kita terlibat langsung, responsif, atau cenderung terkontrol, atau cenderung menarik diri dari situasi yang ada di lingkungan. Udahlah kalau orang mau ribut ya mereka aja, aku nggak akan menghindari konflik ini. Itu berarti yang slightly left, yang cenderung ke arah kiri. Kemudian moody nggak dia? Cenderung moodnya itu dalam sehari bisa nggak tertebak. Biasanya baseline-nya juga nggak rata. Demikian juga dengan tekanan tulisan ya. Oke, aku akan lanjut dulu. Ini yang tadi aku jelasin ke teman-teman. Kanan itu artinya apa, kiri itu artinya apa, kemudian tegak itu artinya apa. Kalau individu yang responsif terhadap lingkungan, mau terlibat di dalam isu-isu yang ada di sekitarnya, senang bersosialisasi, pengen tahu lebih tentang orang lain gitu ya, cocoknya kira-kira di pekerjaan apa atau di jurusan apa? Boleh dong sambil di chat, aku sambil minum ya. Coba siapa yang bisa menebak? Kalau orang slightly right, dia senang dengan bersosialisasi, pengen tahu tentang orang lain gitu, terlibat di dalam isu-isu yang ada di sekitarnya, psikologi, komunikasi, wah pintar. Oke, terus bagus banget Mbak Putri, marketing, ya, psikologi, komunikasi, wah ini berarti kalian udah tahu ya, kalian tahu cara membacanya, menghipotesakannya, dan tahu peruntukannya. PR, betul Mbak. Oke, nah sebaliknya, kalau orang-orang yang slightly left, yang cenderung untuk lebih senang sendiri daripada bareng sama orang lain, lebih memilih menghindari konflik, lebih senang ketika diberi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan itu secara mandiri. Cocoknya pekerjaannya apa atau jurusannya apa? IT, betul. Programmer, penulis, bener Mbak Nurul. Ya, seperti itu ya rekan-rekan ya. Nanti teman-teman bisa sambil, oh aku tuh orangnya ternyata sociable. Lah selama ini aku tuh dibatasi bersosialisasi, pantas aku stres misalnya kayak gitu ya. Aku tuh selama ini tuh senangnya tuh ketemu sama orang banyak, tapi orang tuaku nyuruh aku masuk ke teknik mesin, pantas aku misalnya ngerasa ini pilihan yang salah buat aku gitu ya. Oke, kita next dulu. Ini tadi baseline, ini pressure. Aku akan next. Aku mau kasih pertanyaan dulu. Menurut teman-teman, kalau kita memendam perasaan, itu bagus atau enggak? Tolong di chat. Waktunya 10 detik. Super ngebut ini. Memendam perasaan bagus enggak? Tidak bagus. Tidak. Yes. Oke, jadi kalian udah tahu ya, perasaan itu dipendam terlalu lama itu nggak bagus. Cuman kemungkinannya ada 2. Satu, membuat self esteem kita menjadi rendah, nggak pede, merasa diri tidak berharga, merasa nggak cukup layak, merasa tidak dicintai, atau sebaliknya justru bisa meledak. Oke, kita next. Ini apa? Oh, aku sebetulnya ada latihan, tapi latihannya akan aku skip ya, karena kan kalian tadi langsung ngecek. Ini kalau tulisan yang ini boleh deh satu. Ini
slant-nya atau kemiringannya ke kanan, ke kiri, atau tegak menurut teman-teman? Kemana, teman-teman? Kanan, kanan, kanan. Ya, makasih sudah berinteraksi. Betul, kanan. Ini tulisannya Pak Karno. Kita bayangin kalau seorang pemimpin negara merasa ingin sendiri, merasa tidak ingin terlibat dengan orang lain, nggak suka dengan apa namanya tema-tema yang lagi hangat di sekelilingnya, kan susah ya, karena memang perlu beliau itu terlibat. Oke, kita next. Nomor 2, kita akan masuk ke aspek kepribadian yang kedua, yaitu pola berpikir. Kenapa pola berpikir itu penting? Pola berpikir itu apa, Mbak Elita? Pola berpikir itu adalah bagaimana kita menangkap informasi, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita memberikan maknanya, bagaimana kita menggunakannya untuk kepentingan kita. Ya, itu pola berpikir. Di dalam grafologi, kami membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama, analytical thinking, senang menganalisa sesuatu. Yang kedua, komprehensif, punya rasa penasaran yang tinggi. Aku langsung aja ya. Kemudian yang ketiga, kumulatif. Ini tipe-tipe orang apa? Yang maunya ngalir. Kalau dikasih tahu sesuatu tuh jangan cepet-cepet dong. Please kasih waktu gitu ya. Terus udah gitu bertahap. Nah, itu kumulatif. Kemudian yang paling akhir adalah investigatif. Mbak El, bedanya apa? Aku akan jawab. Kalian boleh sambil tulis ya. Tipe orang analitik, ini kalau misalnya kita simulasikan ya, kita ambil contoh misalnya di dalam suatu kelas. Aku, Kak Anis, dan teman-teman lah ada di situ. Nah, kemudian aku bilang, Nis, misalnya kita seangkatan ya kan, Nis, besok libur. Kalau orangnya analitik, dia akan mengatakan apa? Ah, masa sih besok libur? Emangnya besok ada apa? Terus aku akan jawab, ya kan? Ya pokoknya besok libur aja. Anis sang analitik tidak akan puas. Anis akan terus bertanya, nggak mungkin besok libur, bener gitu. Pernah nggak kalian kalau ketemu sama orang yang dikasih tahu sesuatu tuh, dia balik nanya terus. Itu orang analitik. Kalau orang komprehensif, dia akan bertanya gini, kata siapa? Kamu tahu dari mana? Gitu ya, emang dasarnya apa gitu, itu komprehensif, pengen tahu. Terus dia nggak suka kalau misalnya dikasih tahu informasi itu sesuatu yang nggak ada dasarnya. Itu orang komprehensif. Kalau analitik kan dia akan menganalisa. Nah, kalau kumulatif, oh gitu ya, besok libur ya, dari hari apa ke hari apa. Nah, dia akan tanya gitu, oh terus berapa lama, terus kamu mau ngapain nih, terus kamu, nah gitu, dia akan fokus kepada hal-hal yang dia perlukan dan sifatnya kepentingan dia, misalnya seperti itu. Tapi hati-hati nih kalau yang investigatif. Kalau yang analitik tadi tandanya adalah sudut di bawah huruf M dan N. Sorry, aku lupa. Sambil aku menjelaskan, kalian cek huruf M dan N yang ada di sampel tulisan. Tipe yang curve, bulat seperti kumulatif, atau tipe yang bersudut di bawah, atau tipe yang bersudut di atas, kalian cek. Kalau sudutnya di bawah berarti analitik, sudutnya di atas berarti komprehensif, modelnya bulat-bulat berarti kumulatif. Coba ditulis di kertas kalian. Tapi kalau misalnya sudutnya di atas dan di bawah itu investigatif. Berarti gabungan analitik dan komprehensif. Apa yang terjadi pada orang investigatif? Nis, besok libur. Masa sih? Iya, besok libur. Masa yang benar kamu? Iya, coba cek aja kalender. Iya sih, emang merah. Tapi aku pengen tahu kamu taunya dari mana. Aku tahu dari dosen kita. Siapa nama dosennya? Kagak beres-beres. Itu ya tipe orang investigatif. Pasti ada dan kalian pernah nemuin. Nah, pentingnya apa? Kita kenal diri kita itu yang mana. Ya kita jadi tahu kalau aku tuh tipe orang investigatif, kalau aku ada di lingkungan yang tipikalnya rata-rata metodis, nggak usah kebanyakan nanya, mereka nggak seneng. Nanti orang akan ngomongin kita apa? Emang dasar tuh si Anis tuh emang orangnya ribet deh. Kalau ngasih tahu ke dia tuh ntar kita ditanyain balik, udah nggak usah dikasih tahu gitu misalnya. Kan gitu, karena apa? Hobi bertanya. Jadi ini bukan baik dan buruk ya, tapi mengenali cara kita memproses informasi gitu. Mudah-mudahan cukup jelas. Tolong tandanya untuk pattern thinking pattern itu adalah huruf M dan N. Ya, teman-teman cek. Oke, aku akan langsung ke self confidence. Ini pas. Oh sorry, ini aku tanya dulu. Coba kalau di tulisannya Pak Ahok, huruf M dan N-nya lebih kemana teman-teman? Analitik, investigatif, komprehensif, atau kumulatif? Ada yang ngechat nggak? Aku mau. Oh, belum ada. Yang mana, teman-teman? Analitik, tadi tanda tajam di bawah.
Komprehensif, tajam atau sudut di atas. Kumulatif, curve. Kemudian juga yang terakhir investigatif. Betul. Pak Anies ini lebih ke kumulatif ya. Tapi terus kita bertanya, kenapa ya orang kumulatif kok meledak-ledak? Kan kita suka lihat ya beliau di TV ya. Kok seperti itu? Karena ada tanda-tanda yang lain. Ya tadi kan aku bilang ini kan merupakan capturing dari banyak tanda ya. Jadi teman-teman coba lihat mostly kumulatif. Tapi coba lihat di baris ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam M-nya ini investigatif loh. Iya kan? Lihat makobrimob-nya, M besarnya sangat tajam gitu. Oke, kelihatan ya? Oke, Mbak nanti ngitungnya gimana? Wah, itu nanti di tingkatan yang berikutnya ya, bukan di sesi ini. Oke, aku akan lanjut. Oke, terus apa ini? Thinking pattern terbaik itu apa? Biasanya ini yang suka ditanyakan. Teman-teman nggak ada thinking pattern yang terbaik karena sebetulnya di dalam diri kita empat-empatnya ada. Cuman yang lebih mendominasi yang mana, nah itu yang perlu kita tahu. Oke? Jadi kalian pasti punya empat-empatnya. Keinginan bertanya, ingin tahu, konfirmasi lebih, dan lain sebagainya. Cuman dominasinya yang mana itu yang perlu kalian tahu. Oke? Kemudian yang ini, yang ketiga. Aku akan selesaikan 5 menit lagi deh, mudah-mudahan. Ini adalah self-concept dan ego strength. Oke? Bahasa sederhananya adalah percaya diri. Kalau tadi rekan-rekan lihat di sini, aku kembali sebentar aja ya. Kenapa self-concept dan ego strength itu warnanya hijau? Sebabnya adalah karena kepercayaan diri dan self-concept yang bagus itu merupakan katalisator personality kita. Kita bisa aja nggak terlalu pintar, tapi percaya dirinya bagus, cukup. Sehingga kita bisa mingle atau bersosialisasi dengan orang banyak dan itu membuat kita menjadi lebih maju. Jelas ya teman-teman? Kita bisa aja communication skill-nya itu sebetulnya nggak bagus. Kita berasal dari daerah, lingkungan kita terbatas, circle sosial kita terbatas. Tapi kita percaya diri buat mengatakan, aku tuh nggak punya banyak teman, tapi aku ingin berteman. Nah, orang akan jauh lebih menerima kita, gitu ya. Itu ya, jadi self concept dan ego strength atau percaya diri merupakan katalisator dari personality. Kita akan kembali lagi ke sana dengan cepat. Semoga nggak pusing ya. Ini, perhatikan, kita harus tahu teman-teman semuanya, ini yang sering paling ditanyain sama teman-teman di SMA, di usia-usia remaja akhir dan dewasa awal. Konsep diriku tuh apa? Nah, bingung sama konsep diri sendiri kan. Aku tuh self esteemnya rendah banget. Nah, kita perlu tahu apa sih self concept. Intinya aku akan kasih tahu secara sederhana. Self concept itu gimana teman-teman memandang diri kalian sendiri. Aku tuh pribadi yang seperti apa. Ketika sendirian, itu namanya real self. Dan ketika aku ingin dipandang orang lain sebagai apa? Itu adalah ideal self. Aku pengen dipandang sebagai Elita yang punya kemampuan misalnya public speaking bagus, punya concern di area mental health. Nah, itu berarti ideal self aku. Halo? Suaraku masih kedengeran nggak ya? Kok nge-freeze? Dengar, Kak. Oke, thank Dengar. you. Nah, itu self concept ya, gimana kita memandang diri kita. Nah, kita bisa dibuang. Ireng-ireng. Nah, kemudian yang kedua itu adalah self esteem. Self esteem itu seberapa besar kalian menghargai diri kalian sendiri. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri karena kalau kita tidak menghargai, memberikan penghargaan yang cukup terhadap diri kita menjadi rendah diri, kita menjadi kecil, merasa kecil gitu ya. Nah, kalau self konsepnya oke, self esteemnya oke, kita menjadi punya keyakinan sama diri kita sendiri dan itu disebut self efficacy. Seberapa yakin kamu bisa percaya ke dirimu bahwa kamu tuh bisa melakukan sesuatu. Misalnya, aku bakalan bisa kok ini jadi seorang psikolog yang keren, misalnya kayak gitu. Atau aku bakalan bisa ngambil S2 di luar negeri. Aku bakalan bisa dapat scholarship, misalnya. Aku bakal bisa mengatasi masalahku sendiri. Itu namanya self-efficacy, ya. Oke, self-concept, self-esteem, self-efficacy itu sangat berpengaruh terhadap self-confidence atau kepercayaan diri. Nah, di dalam grafologi, tanda-tanda self-confidence itu ada 5. Ada 5. Teman-teman siapkan tulisan tangannya. Yang pertama, ukuran hurufnya medium ke large. Ukurannya apa Mbak Elita? Ukurannya adalah, sebetulnya ada ukurannya, tetapi karena ini di sesi pengenalan grafologi, aku
aku akan mengarahkan teman-teman, coba kalau punya 3 tulisan tangan atau 2 tulisan tangan, teman-teman bandingin. Kalau yang medium ke large, yang tulisannya gede-gede atau sedang, nggak kecil banget ya, itu biasanya confidence-nya cukup bagus. Nomor 2, kalau di dalam sampel tulisan tangan ada tanda tangan, tolong dilihat apakah ukuran tanda tangannya relevan dengan ukuran tulisannya. Aku mau kalian kasih tahu dulu dong di chat, relevan nggak? Misalnya tanda tangannya gede banget, tulisannya kecil-kecil, itu irrelevan. Tanda tangan itu merepresentasikan ideal self. Kalau tadi teman-teman masih ingat yang di atas, ideal self artinya adalah bagaimana kita itu ingin lingkungan memandang kita. Misalnya tanda tangannya besar, tulisannya kecil, berarti sebetulnya dia ingin lingkungan memandang diri dia kompeten, memandang diri dia itu capability-nya bagus atau keterampilannya bagus, tapi sebenarnya dia itu nggak cukup percaya diri, gitu ya. Karena real self kita adalah tulisan kita, yaitu. Sudah cukup ya, aku akan lanjut yang kemudian yang kedua, huruf kapital pada penulisan nama. Coba kalau di dalam sampel tulisan tangan kalian itu ada tulisan namanya, huruf pertamanya kapital atau enggak? Sebagian besar pasti kapital. Ini merupakan tanda positif untuk kepercayaan diri juga. Kemudian kalian, udah ya, kalian lihat huruf T. Coba dilihat huruf T-nya. Di sini aku kasih tahu tibar tinggi. Tibar itu apa? Kalau huruf T itu kan punya tiang ya. Nah, tibarnya itu yang garis coret kecilnya, bar kecilnya. Dia diletakinnya tinggi, sedang, atau rendah. Ini tibar ini merepresentasikan self-efficacy, keyakinan kita untuk men-setting goals. Makanya nanti akan keluar juga di aspek motivational dan goals. Oke, yang berikutnya tanda kepercayaan diri adalah tanda tangannya punya garis bawah atau enggak. Ini tanda tangan, tanda resilience atau self-reliance, atau kemandirian. Dikatakan kepercayaan dirinya bagus itu ketika apa, Kak? Ketika 3 dari 5 tanda ini muncul. Ya, boleh ditulis. Jadi kalau 1 belum cukup, 2 belum cukup, 3 itu normal. Kalau 4, 5, ya berarti itu kepercayaan dirinya utuh, bagus. Oke, aku akan lanjut ya. Yang terakhir, ini adalah motivasi. Yang pertama tadi kita mengenali tentang emosi kita, yang kedua cara berpikir kita, yang ketiga tentang kepercayaan diri kita. Yang keempat adalah tentang motivasi kita. Kita itu mampu tidak mengarahkan diri kita untuk berjalan menuju sebuah tujuan. Intinya kayak gitu ya, motivasi. Kalau dia baseline, nah kita bicara lagi nih baseline. Tadi baseline udah kita bahas ya di representasi emosi, mood atau moody atau enggak. Kalau dia mengarah ke atas, sebetulnya dia adalah individu yang cukup mampu menjaga motivasinya terus meningkat ketika dia memiliki tujuan. Tapi kalau misalnya dia itu rata ya bisa, cuman ya harus kalau bahasa Jawanya alon-alon atau telaten atau tekun pelan-pelan. Stepnya kayak gitu. Bukan tipikal individu yang begitu dipanasin langsung ngegas, langsung oke gitu ya. Nah itu dari satu baseline untuk melihat motivasi. Yang kedua huruf T, tadi udah disinggung tuh ketika kita ngebahas tentang kepercayaan diri ya. Coba cek T-barnya. Oke. Nah, lihat tibarnya Pak Karno deh. Ini latihan yang terakhir. Kalau menurut teman-teman, ini rendah, sedang, atau tinggi? Kita kira-kira, menurut teman-teman rendah, sedang, atau tinggi? Betul Mbak Nurul, ini tinggi. Karena dari panjangnya tiangnya T, dia ada di atas. Dan teman-teman melihat nggak? Sangat cukup panjang ya. Biasanya kan kita kalau ngasih tibar itu seadanya aja, tapi ini panjang. Tanda panjang, tibar yang panjang itu adalah determinasi. Jadi Pak Karno itu sudahlah dia punya target atau goals yang tinggi, determinasinya juga tinggi. Gitu. Nah, aku mohon maaf ya ke teman-teman karena aku harus ngejelasinnya buru-buru, cepat-cepat. Tapi semoga kalau kalian tertarik, ini kan baru permulaan banget, bahkan kita mungkin belum sampai di pintunya karena sekali lagi dari 400 tanda kita baru belajar sekitar 10 sampai 15 tanda tadi. Oke? Kalau kalian tertarik untuk belajar lagi, kalian bisa approach aku atau approach ke Asoka, Kak, adain lagi dong kelasnya dan lain sebagainya, boleh.
Kemudian kalau yang tertarik untuk konsultasi juga bisa langsung DM aku atau bisa klik link yang ada di Instagramku. Dari aku itu aja, silahkan Kak Anis untuk dilanjut untuk sesi tanya jawab ya. Oke, wah luar biasa banget ya Mbak Lita ya. Aku aja sampai, aduh, apa ya, jadi mengenal diri lebih dalam gitu ya. Oke nih. Seru ya kalau ngobrolin diri sendiri tuh. Seru banget, kayaknya waktu 1 jam itu nggak kerasa deh gitu kayak. Ya maaf ya, ini mah Mm, penjelasannya bukan 30 menit lagi. iya. Silahkan sekarang waktunya teman-teman. Oke nih, buat teman-teman yang lain yang mungkin masih penasaran, boleh raise hand kalau memang mau langsung ngobrol, atau bisa langsung tulis di kolom komentar ya untuk pertanyaannya. Iya. Oke nih, ada Mbak Putri nih yang raise hand. Mau langsung aja Mbak Putri, silahkan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya, kalau misalnya dari tulisan tangan itu bisa tahu nggak kita itu orangnya suka tinggal di desa atau di kota kayak gitu? Kayak lifestyle-nya itu kayak apa gitu loh. Oh iya Itu iya iya sih. iya. Iya iya. Terima kasih. Iya, thank you ya Put. Thank you ya Ya, Putri. Mau Monggo langsung dijawab atau nanti? langsung jawab aja Pak, nggak apa-apa. Oke, Put, kalau kita tadi ngelihat ya dari aspek kepribadian tadi, itu kan ada 10. Ada, Putri masih ingat nggak? Satu, emosi, ya, responsivitas emosi, cara kita berpikir, kemudian kepercayaan diri, motivasi, produktivitas, dan lain sebagainya. Jadi, dari situ aku bisa menjawab, kita nggak akan pernah bisa benar-benar tahu, tapi predisposisi atau kecenderungannya kita bisa tahu. Dari mana? Satu, misalnya tipikal individu ini adalah individu yang produktif untuk melakukan aktivitas tertentu. Ini di aspek kelima, Put, nanti kita belajarnya ya. Kita nggak bahas hari ini. Dia misalnya tipikal orang yang produktif untuk bersosialisasi sama orang, gitu. Terus dia harus tinggal di desa. Dan dia tidak punya keterampilan untuk belajar lebih. Misalnya keterampilan atau keinginan belajar bisa dilihat juga ya dari grafologi, dari thinking of pattern tadi ya. Nah, dia nggak mau belajar hal baru, dia tinggal di desa, tapi dia suka sosialisasi. Kira-kira orangnya bakal frustasi nggak, Put, kalau tinggal di desa? Nah, gitu. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan Putri tadi, itu kita perlu melihat dinamikanya, Put. Secara utuh dia pribadi yang seperti apa. Misalnya sebenarnya dia itu sangat cinta dengan alam. Oke, misalnya ya. Kelihatannya dari mana? Kan kelihatan dari talent. Tipikal orang yang biasanya ada di ruangan atau tipikal orang jenis yang lapangan nih gitu. Kalau orang lapangan, lapangannya seperti apa? Jadi grafologi tadi seperti yang aku sampaikan ya, itu sebetulnya memotret apa yang ada di dalam diri kalian. Dan ketika kita menganalisa, aku menganalisa atau para grafolog menganalisa, tentu kita akan berkomunikasi sehingga dapat suatu formula tertentu. Oh, Put, kamu cocoknya sih sebetulnya jangan di desa-desa banget. Ya, desa tapi yang tersentuh dengan kemajuan digital lah gitu. Misalnya gitu ya, Put ya. Jadi tetap harus ada komunikasi. Jawabanku itu, Put, kalau bisa atau enggak, bisa. oke. Terima kasih. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, terjawab ya Putri ya. Nah, untuk teman-teman Ya, yang lain, ada yang mau ditanyain lagi? Jangan lupa loh, kita punya door prize ya Mbak ya. Ada Iya, iya benar. 5 orang beruntung nanti yang bisa konsultasi langsung sama Mbak Elita. Ini ada nih Mbak di kolom komentar. Nah, halo Mbak Elita, saya Amel ingin bertanya. Dari tulisan kan kita bisa tahu kepribadian kita. Kira-kira kita bisa nggak sih merubah tulisan kita agar dapat menjadi yang kita inginkan? Misal kita mau lebih percaya diri dan tulisan kita kecil-kecil. Jadi kita mulai, apa tadi? Jadi kita mulai memaksakan diri untuk menulis besar agar lebih pede. Nah, kira-kira gimana tuh, Mbak? Oke, pertanyaannya bagus banget. Namanya siapa ya tadi yang bertanya ya? Aku mau. Amel, Mbak Amel. Amel. Amel, thank you ya. Pertanyaan kamu bagus banget. Aku langsung akan share screen. Teman-teman boleh lihat di sini ya. Kalau kepercayaan diri kita ternyata tuh belum maksimal, ya kan? Nah, kemudian bisa nggak kita langsung tulis gede-gede supaya kepercayaan diri kita meningkat? Ini menurut riset ya, sebetulnya grafologi itu ada yang namanya grafoterapi.
Tapi aku sendiri, ini pendapat pribadiku, aku sendiri meyakini gini. Ini kalian boleh sambil melihat ke screen, lihat ya. Kalian lihat nggak aspek nomor 9 dan 10, fears and defense. Ya, masing-masing dari kita itu pasti punya fears, meskipun sekecil apapun. Takut akan sesuatu, cemas akan sesuatu. Ya, kemudian kita juga punya cara-cara mempertahankan diri tertentu yang bisa jadi itu kurang tepat untuk kepribadian kita, ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Amel tadi, Mbak, kalau misalnya kita tuh tipikal orang yang kurang percaya diri, aku sendiri bukan orang yang percaya diri. Jadi aku tuh punya hasil psikotesku pas aku umur 17 tahun. Terus masih aku simpan sampai sekarang. Dan kalau aku lihat tulisanku saat itu, waktu itu kan psikolog kalau ngetes ditulis ya teman-teman ya. Dan aku juga nulis. Sampai tulisanku saat ini beda banget gitu. Nah, tapi aku mau bilang gini Mel, kalau misalnya kita ngerasa kurang percaya diri, yang perlu kita ketahui itu di aspek 9-nya Mel. Hal apa sih yang membuat kepercayaan diri kita itu kurang? Apakah kita fierce ketika kita itu berrelasi dengan orang banyak? Atau kita sering bilang minderan? Ataukah kita fierce kalau orang lain menilai diri kita ini kurang? Ya itu sama minderan, tapi sedikit berbeda. Ada orang yang cemas ketika berrelasi sosial, ada orang yang cemas dinilai sama lingkungan sosialnya, ada orang yang merasa bahwa tanpa ada lingkungan sosial pun, nggak ada siapa-siapa pun, dia merasa udah nggak percaya diri. Kenapa? Karena nggak kompeten. Atau kenapa? Karena dia nggak merasa cukup dicintai. Atau kenapa? Karena dia pernah mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia merasa bahwa aku tuh nggak cukup berharga. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika poin nomor 3-nya yang mau di-upgrade, kalau kalian konsul ya, berarti aku akan ngelihat fears kalian itu domainnya di mana. Misalnya aku aja masih punya fears. Fearsnya apa? Aduh kayaknya nih aku tuh masih harus meraih body goal tertentu. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu fearsku gitu. Meskipun levelnya mungkin nggak nyampe 50%, tapi itu part of faktor yang mempengaruhi self konsepku. Semoga ini bisa menjawab Amel. Jadi kalau misalnya langsung nulis gede-gede itu mungkin bisa, tapi mungkin jangka waktunya panjang ya Mel. Tapi kalau kita langsung mengadres ke area di mana itu merupakan spot ketakutan kita, kecemasan kita, area yang mengganggu kita, itu justru lebih efektif buat dibantu untuk diterapi gitu. Gitu Amel. Oke, semoga terjawab ya Mbak Amel ya. Oke, ini mungkin ke Mbak Farah dulu mungkin ya. Mbak Farah? Iya, Kak. Langsung ditanyakan aja. Makasih sebelumnya. Jadi aku mau tanya kalau secara perhitungan, kira-kira berapa persen ya setelah dari hasil melihat tulisan kita sendiri gitu, untuk ngelihat kita ke depannya kayak gimana tentang kepribadian kita gitu kan? Sorry, ini Farahnya ada ya. Halo Farah, berapa persen itu apanya Farah? Akurasinya maksudnya? Iya, Kak. Oke. Ini pertanyaan yang jamak ditanyakan untuk semua tes psikologi ya, nggak cuma tes grafologi. Farah, akurasi tes itu sebetulnya aku kalau mau dijawab secara apa namanya empiris ya, secara menurut riset, tentu saja ada. Kamu nanti boleh googling. Seberapa persen sih kita kalau misalnya melakukan analisa grafologi itu akurasinya gitu ya. Tetapi aku mau menjawab dalam realita prakteknya ya Farah ya. Ketika aku berhadapan misalnya sama Farah, Farah tahu mau dianalisa nih tulisan tangannya. Ada banyak variabel yang terlibat di situ Farah. Apakah ada faking good atau tidak? Karena tahu mau dianalisa tulisannya misalnya dirapih-rapihin, dibagus. Itu ada Farah. Gitu ya. Itu misalnya kayak gitu. Tapi kalau secara umum aku mau jawab berapa persen secara spesifik aku nggak bisa jawab. Gitu. Itu kan semacam dalam tanda kutip meminta garansi benar atau enggak, atau akan benar-benar bisa terjamin atau enggak. Kenapa? Karena proses untuk mendapatkan gambaran diri itu adalah proses yang nggak bisa hanya di-capture dari alat tes selesai, atau di-capture dari grafologi. Misalnya kayak kalau kita pakai grafologi itu beres tidak. Tetapi ketika kamu misalnya datang ke ruang konsultasi, terus sudah dianalisa tulisan tangannya pun, dengan memenuhi kualitasnya ya, artinya tulisannya genuine, apa adanya, dan lain sebagainya ya, variabel-variabel itu sudah dipenuhi, tetap saja perlu dilakukan proses konsultasi atau konseling untuk mengetahui
dari potensi yang kamu miliki, kamu akan kemana. Seperti itu, Farah. Dan bisa jadi itu juga bergeser. Tapi karakteristik dasar biasanya nggak geser. Gitu, Farah. Semoga nggak ngebingungin ya. Aku mau perlu kasih contoh nggak nih? Misalnya aku sendiri. Aku waktu tes di usia aku 17 tahun, sekarang aku udah 36 tahun ya. Waktu itu psikologku hasil tesnya itu kalau kita tes di psikolog tuh ada psikogram. Psikogram itu tabel yang menunjukkan di area mana potensi terbesar kita. Dan ternyata di situ potensi terbesarku itu adalah untuk belajar satu, yang kedua adalah untuk berinteraksi sama orang. Kemudian pekerjaanku sama sekali tidak, bukan sama sekali enggak sih, cuman pekerjaanku tuh lebih ke teknis gitu. 10 tahun aku bekerja di bidang teknis, ternyata aku mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi, ya mau tidak mau aku akan memilih yang tadi lagi, Farah. Tahu nggak? Jadi ini baseline aku adalah tadi, warna utamaku itu adalah belajar, senang belajar, dan yang kedua berinteraksi sama orang. Jadi kalau Farah bilang berapa persen signifikansinya, terus terang aku nggak bisa jawab di sini, itu memang harus dicek lagi, tapi ada beberapa riset sudah mengatakan 1% gitu ya. Tetapi yang perlu diketahui kalau kita konsultasi apapun itu kita akan melihat gambaran umum kita, karakter dasar kita. Nah, nanti di dalam perjalanannya kamu mau milih jurusan apa dan lain sebagainya, itu kamu udah tahu areanya gitu. Itu sih intinya yang bisa aku jawab. Semoga menjawab ya, Farah ya. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Farah. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Tadi terkait dengan apa ya? Apakah bentar. Tadi ada pertanyaan menarik. Nah, ini nih, Mbak. Mbak, kalau hanya dengan sedikit gambaran dari pertemuan ilmu ini untuk rekrutmen atau evaluasi karyawan, apakah bisa diaplikasikan di kantor? Atau harus dengan profesional bersertifikat agar hasilnya tidak bias? Dan kapan atau dari contoh apa tulisannya? Terima kasih. Ini Nifa yang bertanya, Mbak. Makasih Mbak Nifa. Kalau untuk rekrutmen, itu ada standar bakunya gitu. Kalau untuk rekrutmen harus tercapture 1-10 aspek ini harus tercapture. Kenapa? Biasanya ini ya Mbak Nifa atau mungkin yang join di sini dan saat ini sedang menjadi praktisi atau bekerja di sebuah perusahaan ya. Biasanya kita itu kalau untuk rekrutmen mencari apa teman-teman? Keunggulan ya. Keunggulan, kelebihan dia itu apa gitu. Kita lupa mengcapture juga. Sorry ya, ini ada penjajah bakso lewat, ini kan udah mau jam makan siang nih. Ya, jadi kita itu lupa untuk mengcapture kira-kira sisi weakness-nya apa. Resiko yang dimiliki oleh personality ini apa? Misalnya gini. Oh, dia itu kelebihannya pembelajarnya tinggi, customer service-nya oke, kemudian adaptability-nya bagus, mudah beradaptasi, kemudian skill-nya, technical skill-nya wah oke. Tapi kita lupa untuk melihat ternyata ketika dia dikasih beban kerja lebih, oleng misalnya. Ketika dia itu mendapatkan feedback atau dikritik, nah ternyata ada orang-orang yang sensitivity itu kritiknya tuh rendah. Jadi begitu dikritik langsung sensi, langsung patah. Nah, itu. Jadi kalau tadi jawabannya, apakah dari ilmu yang sebagian hari ini itu cukup untuk rekrutmen? Saya harus mohon maaf, belum cukup. Ya, itu belum cukup. Tapi teman-teman, kalau misalnya dari yang tadi kita sampaikan ini, kan yang tadi saya sampaikan itu baru tanda ya. Dan tanda itu pun kalau teman-teman tahu, untuk tanda di intellectual thinking, itu sebetulnya ada 20 lebih ke 30. Tadi aku baru ngasih tahu 4 loh. Sorry, baru 1 malah, M dan N aja. Ya, cuman dari tipikalnya aja. Jadi di dalam grafologi itu kita ada intensifying atau tanda-tanda penguat dan tanda-tanda reduction. Jadi kalau misalnya memang sangat tertarik untuk belajar, aku certified dari Karos, Karos International School Handwriting Analysis. Teman-teman boleh ke sana. Kalau tertarik, boleh nabung dulu karena lumayan buat certified. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk cuman sekedar tahu, di YouTube itu udah banyak banget.
Ya, cuman sekali lagi, kalian pasti hanya bisa belajar untuk mengenali traits atau tanda-tanda, tapi mendinamikakannya itu harus belajar lebih. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini, apakah cukup kalau untuk rekrutmen? Aku rasa tidak kalau di korporat. Tapi kalau cuma mau ngerekrut aspri misalnya, butuh asisten pribadi, kayaknya sih cukup. Kan kita cuma cukup orangnya tipikal yang seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya apa Mbak? Apakah perlu sertifikasi ya? Betul, betul. Apakah perlu sertifikasi? Boleh kalau tertarik mau sertifikasi perlu. Tapi kalau misalnya mau meng-hire bisa juga gitu. Udah deh proses rekrutmennya diserahkan kepada misalnya analis grafologi atau ke grafolog yang dikenal, boleh. Nanti kalau yang tertarik buat belajar lagi di mana Mbak rekomendasinya ya? Aku akan merekomendasikan Karos lah tentu saja ya. Boleh DM aku ya. Karena ini waktunya terbatas. Oke. Mbak, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena ini ada yang menarik nih Mbak. Katanya dari Mbak Marda, izin bertanya, bagaimana caranya melihat kepribadian seseorang dengan tulisan yang tidak bisa dibaca dan hanya dia sendiri yang bisa membaca tulisannya? Gitu Mbak pertanyaannya. Kalau Mbak pertanyaan Mada, oke. Mbak Mada, kita ketika menganalisa tulisan, kita itu sedang tidak membaca konten tulisan. Kita sedang melihat tarikan-tarikan garis dan tanda-tanda grafologi. Jadi terus terang ya teman-teman, kalau aku menganalisa tulisan tangan, aku nggak pernah tuh baca kontennya, jarang banget. Tapi yang aku lihat adalah aku fokus kepada cara dia apa ya, menggoreskan tulisan tangannya di selembar kertas, intinya gitu. Jadi kalau pertanyaan Mbak Mahda tadi, Mbak gimana caranya kita menganalisa tulisan tangan kalau tulisannya nggak bisa dibaca? Tapi kan huruf M dan N-nya kelihatan kan harusnya. Huruf T-nya kan kelihatan ya. Kelihatan nggak Mbak Mahda? Mbak Mahda kalau ada di sini ya. Kecuali Mbak Mahda, kecuali yang bersangkutan atau orang yang ada di hadapan kita, tulisan tangannya itu punya kecenderungan mental issue tertentu. Sekarang aku lagi ngehandle klien yang dia itu ada kecenderungan ke arah misalnya halusinasi, misalnya kayak gitu. Itu tulisan tangannya nggak bisa dibaca. Sama sekali bukan, nggak kelihatan huruf-hurufnya itu nggak kelihatan karena cuman kayak garis di kayak rumput. Dan ketika aku minta yang bersangkutan membaca juga, dia nggak bisa juga gitu. Nah ini agak kocak ya, dia juga nggak bisa membaca tulisan tangan dia kan gitu. Saking rahasianya gitu. Ya grafolog gimana? Kalau misalnya kita mau analisa ya, ya kita akan minta, bisa nggak kamu menuliskan lagi sepatah dua patah kata yang kira-kira bisa kita pahami bersama? Bisa nggak? Aku nggak mau nulis. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti ya kapan-kapan kita nulis lagi misalnya gitu. Ya kan? Pasti kan ada approach yang berbeda. Jadi kalau dari Mbak Mahda tadi pertanyaannya bagus sekali. Gimana kalau kita nggak bisa baca? Nggak perlu sebetulnya. Mbak, gimana kalau kita analisa tulisan Arab misalnya? Wah, lulusan pesantren. Maunya nulis Arab gitu, disuruh tolong tuliskan dalam satu lembar kertas tulisan Arab gitu ya. Atau baru belajar bahasa Korea gitu. Nulis gitu. Itu bisa, tapi aku nggak bahas di sini ya. Nanti aku bahasnya nanti kalau misalnya ada yang tertarik buat kelas lanjutan, mungkin kita bisa bikin suatu saat nanti. Bisa, bisa. Karena sekali lagi ya teman-teman, grafologi itu bukan ilmu orang Indonesia. Grafologi itu ilmu yang dikembangkan untuk bisa diterapkan menjadi alat mengcapture kepribadian. Jadi apalagi kalau tulisannya tulisan orang India, wah keruwel gitu ya, keriting-keriting. Aduh Mbak, itu gimana? Kayaknya orangnya ruwet ya Mbak. Enggak juga gitu ya, kita harus tahu dulu nanti. Itu ada tekniknya. Sekali lagi, di dalam grafologi yang kita cek bukan konten dari tulisan, tetapi strokes. Strokes itu adalah goresan tulisan tangannya. Oke, wah luar biasa sekali. Ini pasti teman-teman juga masih pada penasaran sebenarnya ya Mbak ya dengan ilmu grafologi ini. Iya, Tapi iya, ya maaf ya kalau kurang jelas tidak ya. bisa semuanya diungkap. Jelas banget Mbak, ini jelas banget dan mungkin masih banyak hal-hal yang perlu diulik gitu ya Mbak ya, karena memang mengingat waktu yang tidak bisa juga semuanya diberikan gitu ya. Nah, ternyata setelah kita pelajari
ternyata bisa sampai emosi juga ya, Mbak ya. Sampai emosi, pola pikir, kepercayaan diri, dan bahkan goals dan motivasi. Seperti itu. Luar biasa. Teman-teman juga ini senang banget pastinya, Mas udah bisa melihat itu di dalam diri teman-teman untuk menilai kayaknya aku gimana ya, udah mulai kejawab nih Mbak. Oke, kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak Mbak Elita atas ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Nah, nanti untuk 5 orang beruntung akan diumumkan oleh Kak Yustisi. Begitu ya Kak Yus ya. Nanti sambil ada penutup akan diumumkan oleh Mbak Yustisi. Oke, Mbak Elita mungkin ada kata atau pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ada quotes gitu mungkin ya, kayak tadi quotes ya. kan anak zaman sekarang gitu loh Mbak, suka Iya. sama quotes Teman-teman senja. maaf ya karena aku tuh kurang zaman sekarang gitu, tapi aku berusaha ya. Jadi aku mau ngasih tahu kalian di penghujung ini gini, apapun yang akan nanti kalian hadapi di dalam kehidupan kalian, ingatlah bahwa sahabat terbaik kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi dengan mengenali diri kalian dari waktu ke waktu, dan proses pengenalan diri itu bukan sekali kenal terus udah, enggak. Ya sama kayak kita punya teman, punya sahabat, punya pasangan, proses mengenali diri adalah sebuah proses yang panjang. Jadi jangan pernah capek. Kalau kalian misalnya cemas, overthinking dan lain sebagainya, coba kenali bagaimana cara kalian berpikir dan lain sebagainya. Seperti tadi, oke? Jadi ingat ya, teman terbaik kalian adalah diri kalian sendiri. Yang mau belajar lebih, boleh nanya ke aku nanti di DM. Karena tadi ada beberapa yang tanya, tapi kan waktu kita sudah habis. Oke, thank you ya semuanya. Terima kasih banyak Mbak Elita. Terima kasih banyak Mbak Elita. Oke, aku langsung serahin ke Kak Yus ya. Oke, terima kasih juga Kak Anis. Sama-sama. Wah, hari ini webinarnya seru banget sih karena temanya mengenal diri sendiri gitu ya. Apalagi ternyata, aduh, aku nih ternyata orangnya terlalu kaku ya karena aku tulisan aku nih M-nya tuh terlalu ini tajam kayak gitu-gitu. Banyak banget nih yang ilmunya didapat lumayan ya, seenggaknya bisa kenal diri sendiri. Oke, tadi kan Mbak Elita sudah menjanjikan bahwa ada 5 orang nih yang beruntung untuk konsultasi langsung dengan Mbak Elita. Nah, di sini aku sudah punya nih nama-namanya buat teman-teman. Boleh banget nanti setelah aku sebutkan namanya, tolong raise hand ya, supaya biar tahu nih sudah ada atau enggak gitu. Oke, bismillah. Untuk yang pertama, Syafira Nazwa. Silahkan raise hand kalau ada Syafira Nazwa. Oke, selanjutnya Desi Muntiasari. Ada? Silahkan untuk teman-teman yang saya sebutkan namanya raise hand. Yang ketiga, Angelica Grace. Angelica Grace, silahkan untuk raise hand. Oke. Lalu Revinaya Kartika. Bagi yang ada, mohon langsung raise hand ya, teman-teman. Belum ada nih yang raise hand ya. Sebentar, masih ada namanya. Lalu Fadia Adenaya Sigit. Oke. Belum ada yang raise hand nih Mbak Elita. Gimana diganti namanya? Udah ya. Kalau gitu coba dikasih kesempatan ke 3 orang penanya yang terbaik aja. Silahkan dipilih tadi sama Mbak dari Asoka. Oke, Mbak. Tadi kan ini tadi baru nyebutin 5 nama nih Mbak. Sebenarnya kan masih ada cadangan-cadangannya nih, disebutin dulu kali ya. Oke, boleh disebutin dulu aja namanya. Oke, ingat ya teman-teman yang disebutin namanya, tolong langsung raise hand. Nahrul Yusli Hayanti. Lalu Nurul Anggraini Insani. Putri Yafiah Miftahul Jannah. Oke.
Indah Cahyarani, atau Putri Kinasihaning Gusti. Bisa Oke, pas wah, ya, penanya pertama ada loh. oke. Mbak Putri ya. Nah, Putri Yafiah ada Kak. Oh iya, mungkin bisa raise hand. Oke, ada 2 nih Mbak Elita, berarti 3 lagi. Oke, Mbak Anis, siapa nih Mbak Anis? Silahkan ya Mbak Anis sama Mbak Yusti. Tadi ada Mbak Marda yang bertanya. Kemudian Mbak Nifa. Ya. Boleh raise hand? Masih ada di room? Oke. Satu lagi mungkin Mbak Yus. Oke, 2 lagi ya Mbak, berarti ya? Mbak Amelia Rosa, Ya. boleh raise hand. Dan satu lagi, Mbak Akila Dia. Oke. Apakah ada Mbak Akila? Oke Mbak, sudah semua nih. Gimana nih Mbak Elita sistemnya? Oke, selanjutnya yang namanya tadi sudah disebutkan, silahkan, aku kasih instruksinya di sini ya. Silahkan membuat tulisan dalam 1,5 lembar A4. Tulisannya apa aja bebas. Kalian mau cerita tentang apa aja bebas, karena aku nggak akan lihat kontennya. Kemudian ditutup dengan nama jelas dan tanda tangan ya. Itu aja. Oke. Mungkin nanti bisa dikirimkan ke Asoka seperti itu mungkin ya Mbak. Nanti Boleh, dari boleh. kami langsung ke Mbak Elita. Iya. Ya, Oke. Oke, terima kasih Mbak Elita. sama-sama. Sama-sama, makasih ya semuanya. Oke, nah terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Oh iya, tadi seperti yang Mbak Elita bilang, bahwa mengenal diri itu memang butuh waktu yang panjang, dan jangan pernah lelah untuk mengenal diri gitu ya. Jadi, goresan tangan ini adalah salah satu caranya, tapi masih ada banyak cara dan banyak jalan untuk mengenal diri, termasuk webinar yang akan diselenggarakan Asoka Consulting nih dalam waktu dekat. Itu akan ada webinar tentang mengenal diri, yaitu critical thinking. Jadi bagaimana kita itu berpikir kritis dalam mengenal diri untuk menjadi versi terbaik diri kita. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman jangan lupa follow terus Instagramnya Asoka dan lihat terus nih postingan kita. Bakal ada banyak webinar, akan ada Instagram Live, serta banyak kegiatan lainnya yang bisa membantu teman-teman untuk mengenal diri teman-teman dan menjadi versi terbaik gitu. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini juga bermanfaat gitu ya. Nah, untuk di sesi akhir tadi kan kita sudah bilang nih, wah kalau sesi akhir pasti akan ada foto gitu. Nah, boleh banget buat teman-teman menyalakan kameranya masing-masing supaya kita foto bersama. Ayo, ayo. On cam. Senyum paling cantik atau paling ganteng nih. Oke, nah boleh nih, ayo asik. Boleh dibantu nih. Oke. Oke, Mbak Astri. Baik, satu dulu teman-teman boleh dibuka kameranya.
Oke, kita hitung ya. Oke. Ya. Ini ada 2 slide, kita hitung sampai 5 kali ya. Boleh. Kasih gaya terbaiknya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai Mbak Astri? Ya, sudah Mbak. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman sudah on cam nih, sudah memberikan senyum terbaiknya untuk hari ini gitu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Teman-teman juga jangan lupa diisi link absensinya karena untuk sertifikat akan dikirimkan langsung ke email serta ada voucher konsultasi gitu ya, voucher konsultasi diskon 10% ke Asoka Consulting. Begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. But this feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I?